Bapak Mama Jemaat Tuhan, Shalom. Bapak Mama Jemaat Tuhan yang di luar, Shalom. Apa kabar sore ini? Ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengantar kita memasuki minggu pertama di bulan Februari. Kemarin kita baru bakar kembang api, hari ini kita sudah di tanggal 2 Februari. Waktu begitu cepat berlalu, tapi Tuhan selalu baik bagi kita semua. Amin Bapak Mama. Bapak Mama, di minggu pertama bulan Februari ini kita merenungkan firman Tuhan berdasarkan bacaan kita Injil Lukas pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 di bawah tema mendoakan kehidupan menghidupi doa. Bapak Mama jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pernahkah dalam hidup ini kita merasa bahwa ketika kita berdoa, kita hanya mengucapkan itu seolah-olah kita diberikan tugas untuk membawakan doa itu. Artinya bahwa kita merasa bahwa ketika kita berdoa itu hanya sebuah kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Pernahkah kita merasa bahwa doa itu adalah sebuah ungkapan atau kalimat tanpa ada rasa percaya? Pernahkah kita sangsi terhadap doa yang kita ucapkan sendiri? Kita sudah berdoa, tetapi sepertinya ada keraguan, kecemasan dalam hati kita. Apa yang telah kita doakan? Saya pikir kita pernah alami Bapak Mama, kita sudah berdoa, tapi setelah amin ini kira-kira Tuhan dengar ke sonde, kira-kira Tuhan jawab atau sonde. Kita semua pernah mengalami hal itu. Bapak Mama, teks yang kita baca pada sore hari ini berbicara tentang doa. Dalam doa Bapak Mama dimungkinkan berada dalam persekutuan kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Allah meminta kita sebagai pribadi dan persekutuan untuk berdoa dan melakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Pertanyaannya ialah, mengapa kita diwajibkan untuk berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Bapak Mama serta saudara, kita berdoa ini karena kita tidak dapat memecahkan semua persoalan dalam hidup ini. Doa merupakan bukti bahwa kita manusia bukanlah Tuhan atas segala hal. Misalnya Bapak Mama, ketika kita sakit, ya kita berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah dokter atau tabib yang agung. Ketika kita ditimpa dengan duka karena kematian ataupun kehilangan lainnya Bapak Mama, kita yakini bahwa Tuhan sebagai penopang hidup ini. Ketika kita ada dalam situasi yang dilematis, kita yakini bahwa Tuhan adalah sumber hikmat yang mampu menuntun kita dalam pertimbangan yang berhikmat. Demikianlah Bapak Mama, kita mendoakan kehidupan sambil menghidupi doa dengan keyakinan iman yang kuat akan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan dan pergumulan kita. Untuk itu kenapa kita harus berdoa? Sekali lagi saya mau katakan kepada kita bahwa kita tidak mampu memecahkan semua persoalan dalam hidup ini. Jadi kita harus berdoa. Karena itu doa merupakan tanda bahwa manusia membutuhkan satu kuasa di luar dari dirinya dalam hidup ini, dan kuasa itu datangnya daripada Tuhan. Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal berdoa ini dapat dikategorikan sebagai upaya untuk bagaimana kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Secara sederhana kita mau katakan bahwa berdoa sebagai cara manusia, kita, saya dan Bapak Mama jemaat Tuhan berbicara dengan Tuhan. Tapi ada waktu di mana Tuhan berbicara dengan kita melalui firman-Nya.
Pada minggu kemarin kita berbicara tentang firman Allah itu sebagai kebutuhan tiap-tiap orang. Tahu tentang baik dan benar semua ada dalam firman Allah. Minggu ini kita berbicara tentang doa. Bahwa kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa kita. Bahkan sejak kecil Bapak Mama kita sudah diajarkan berdoa oleh orang tua kita. Ya, doa kalau mau makan, seorang anak kecil pasti dia diajarkan. Doa pendek tapi sejak kecil kita sudah diajarkan berdoa. Jadi doa itu nafas hidup orang percaya. Doa itu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagaimana kita menggumuli kehidupan ini dengan segala dinamika yang ada, kita juga harus menghidupi doa itu. Papa Mama serta saudara-saudara, kita belajar dari Yesus ketika dia ada di tengah-tengah dunia, dia juga berdoa. Dan di dalam Injil Lukas dan Injil Matius memperlihatkan bahwa bagi Yesus doa itu sangat penting. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 21, di situ dikatakan Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Pada Lukas pasal 6 ayat 12, di situ Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah di bukit. Kemudian dalam Injil Lukas juga dikatakan Yesus berdoa seorang diri. Yesus berdoa di kayu salib. Dan bahkan di dalam Injil Markus, Yohanes juga berbicara bahwa doa itu penting bagi Yesus. Jadi Bapak Mama serta saudara-saudara, Tuhan Yesus saja berdoa. Ya, dia anak Allah, dia berdoa. Apalagi kita manusia yang penuh dengan pergumulan, kita perlu untuk membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa kita. Bapak Mama bacaan Alkitab saat ini berbicara atau berkisah tentang Yesus berhenti berdoa dan seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, ajarkan kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Permintaan murid Yesus ini ditindaklanjuti oleh Yesus dengan mengajarkan mereka hal berdoa. Dan di situ Yesus menyadarkan para murid bahwa hubungan yang benar dengan Allah Bapa dan Yesus harus dibina melalui doa. Sekalipun dalam bacaan kita secara jelas di situ para murid mereka membandingkan dengan murid-murid Yohanes yang sudah terlebih dahulu diajarkan berdoa oleh Yohanes. Tetapi Yesus meneguhkan kebenaran berdoa yang sudah diajarkan oleh Yohanes kepada mereka. Yesus tidak hanya mengajarkan tetapi dia juga terlebih dahulu melakukan hal itu. Yesus mengajarkan murid-muridnya hal berdoa yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Baik dalam Injil Matius maupun dalam Injil Lukas. Doa Bapa kami baik dalam Injil Matius maupun Injil Lukas memiliki struktur dan isi yang pada dasarnya sama, meskipun Bapak Mama terbentuk oleh tradisi jemaat yang berbeda-beda. Teks Matius ini dia agak panjang ya, tapi di Injil Lukas yang kita baca dia pendek. Tapi semua berbicara tentang doa Bapa kami. Bapak Mama serta saudara-saudara, isi doa Bapa kami ini dimulai dengan Bapa. Ya. Doa Bapa kami mengajak kita untuk mengarahkan doa kita kepada Allah sebagai Bapa yang dekat. Allah yang sebagai Bapa yang akrab dengan manusia, bukan Allah yang jauh. Jadi di dalam doa Allah dipanggil sebagai Bapa yang di surga. Ini menunjukkan bahwa ada relasi, ada hubungan yang akrab. Manusia membangun relasi seperti orang tua dan anak. Karena itu Bapak Mama Yesus mengajarkan para murid untuk memuliakan Allah dengan sapaan Bapa. Jadi sapaan ini menandakan bahwa Allah sangat dekat, Allah sangat akrab dengan manusia. Yang kedua, Bapak Mama, dalam doa Bapa kami juga selain disebutkan Bapa, dia juga dikatakan dikuduskanlah namamu. Jadi doa menjadi sarana untuk menghampiri nama Allah yang kudus, nama Allah yang mulia dan berkuasa
Dan di dalam doa Allah memampukan kita orang percaya untuk melihat kudusnya nama Tuhan Allah. Kemudian dalam doa Bapa kami juga di situ dikatakan, datanglah kerajaan-Mu. Jadi kerajaan Allah sajalah yang hadir di tengah-tengah dunia di antara manusia. Jadi doa menghadirkan kerajaan Allah, bukan kerajaan yang lain. Bapak, Mama, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, dalam doa juga berisikan 3 permohonan. Selain kita menyapa Allah Bapa di sorga, dikuduskan, datanglah kerajaan-Mu, ada 3 permohonan yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang pertama, makanan secukupnya. Yang kedua, pengampunan dosa. Dan yang ketiga, perlindungan dari pencobaan. Dari ketiga permohonan ini dapat dimengerti dengan melihat latar belakang penulisan Injil Lukas. Dan tema utamanya adalah perhatian Yesus kepada orang-orang miskin. Ia mewartakan Injil bagi mereka. Bahkan orang-orang miskin diberkati Allah. Mereka diundang masuk dalam persekutuan bersama-sama dengan Allah melalui perjamuan surgawi. Papa, Mama, serta saudara-saudara, dengan latar belakang ini Papa, Mama, kita perlu memahami bahwa permohonan untuk makanan yang secukupnya itu dikaitkan dengan kesulitan hidup. Karena kesulitan-kesulitan yang ada dan keberpihakan Yesus kepada orang-orang miskin. Apalagi Papa, Mama, kemiskinan itu karena praktek ketidakadilan. Jadi persis tema yang kita renungkan hari ini ialah mendoakan kehidupan dan menghidupi doa. Teks ini juga diakhiri dengan Yesus memakai perumpamaan seorang sahabat, ya, Bapak, Mama, seorang sahabat yang meminta roti tengah malam pada sahabatnya karena sahabatnya singgah di rumahnya. Bagi Yesus, Bapak, Mama, pasti sahabat itu akan mengerti kepada orang yang meminta karena ada hubungan yang akrab. Seorang sahabat itu dia selalu hadir dalam suka maupun duka. Ada perumpamaan. Selain Yesus mengajarkan tentang doa, tapi dia juga ada memberikan perumpamaan supaya murid-murid bisa memahami. Perumpamaan yang kedua adalah undangan untuk meminta. Fokus pada jawaban Tuhan, jawaban doa. Dan perumpamaan ini ditemukan dalam Injil Matius, di mana Yesus mengundang para pendengarnya untuk menempatkan diri mereka dalam situasi orang tua yang membayangkan bagaimana menanggapi permintaan makanan dari anak-anak mereka. Dan selanjutnya Bapak, Mama, Yesus juga melanjutkan pengajaran tentang doa menyoroti tanggung jawab pendengar yang berdoa. Bapak, Mama, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perumpamaan yang Yesus sampaikan ini, Yesus mengajarkan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, kalau dalam Alkitab bahasa Kupang bilang, begitu juga dengan sembahyang, minta terus sang Tuhan, nanti dia kasih. Cari terus dia, kasih tunjuk jalan. Terus, nanti dia buka jalan. Kalau kita mau memahami secara sederhana. Jadi Yesus memastikan setiap orang meminta menerima. Bahkan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan baginya. Roh Kudus diberikan kepada setiap mereka yang meminta kepadanya. Nah, Bapak, Mama, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tanya doa Bapa kami, pasti kita sangat hafal. Anak-anak kecil sampai kita yang orang tua hafal ini di luar otak. Tapi hari ini melalui firman Tuhan ada makna di balik doa Bapa kami. Bapak, Mama, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjelaskan maksud lebih lanjut dari bacaan kita, Yesus juga memberikan contoh kepada para pendengarnya dari interaksi mereka dengan anak-anak mereka. Ketika anak-anak minta makanan kepada orang tua mereka, orang tua tidak memberi ular atau kalajengking untuk menyakiti hati mereka. Sebaliknya Bapak, Mama, orang tua memberikan anak-anak sesuatu untuk mereka makan.
Karena itu Yesus mengundang para pendengarnya untuk membandingkan ayah duniawi dengan Bapa surgawi. Dengan menegaskan bahwa Allah yang kebaikannya jauh melebihi kebaikan para ayah manusia. Nah, Bapak, Mama, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita pada sore hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan untuk kita memahami bacaan kita. Yang pertama, doa itu bukan sekedar kata-kata, atau kita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk berdoa, kita berdoa. Jadi doa itu bukan sekedar kata atau ucapan yang keluar dari mulut kita. Tetapi setiap doa yang kita ucapkan terdapat makna yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara kita dengan Allah tanpa melupakan hubungan kita dengan manusia. Doa mencerminkan hati yang taat. Doa mencerminkan hati yang percaya. Doa menunjukkan tindakan persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa dalam hati dan otak pikiran kita, kita harus tahu bahwa Tuhan tahu apa yang nanti kita ucapkan. Tuhan tahu apa yang kita gumuli. Dan Tuhan tahu apa yang kita minta. Karena itu Bapak Mama, hal pertama yang kita renungkan, doa itu bukan sekedar kata-kata atau ucapan. Tapi ketika kita berdoa, ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang akrab kita dengan manusia kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Mama, doa membangun persekutuan dengan Allah. Di mana dengan berdoa menolong kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah sebagai Sang Bapa. Bahkan relasi hubungan kita dengan Sang Bapa menunjukkan bahwa Allah adalah Sang Bapa yang senantiasa menjawab apa yang diminta oleh anak-anaknya. Karena itu kenapa kita harus berdoa. Di awal renungan saya bilang bahwa kehidupan kita ini penuh dengan pergumulan. Kita tak mampu memecahkan persoalan kita. Kita harus berdoa. Dan ketika kita berdoa, Bapak Mama, tidak mungkin Allah tidak menjawab doa kita. Jawaban doa itu selalu ada. Tergantung dari kita bagaimana kita tetap berharap, terus berharap kepada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menghidupi doa dengan menyadari bahwa kita orang berdosa, kita orang terbatas. Karena itu kita saling mengampuni. Karena bagi kita yang setia berdoa, bagi kita yang setia berjumpa dengan Tuhan, berdoa adalah kita yang mudah mengampuni sesama. Jangan sampai kita bilang ampunilah dosa kami, tapi kita tidak mengampuni sesama. Bagaimana Tuhan mau menjawab doa pergumulan kita kalau kita juga tidak mengampuni sesama. Itu yang ketiga. Dan yang keempat Bapak Mama, ya kita dalam hidup ini yang kita jalani sangat kompleks dan penuh dengan pergumulan. Mendoakan kehidupan masing-masing kita itu sebagai panggilan mulia yang terus dan wajib kita jalankan di tengah-tengah dunia ini dengan terus berjuang dan berusaha agar apa yang kita minta, apa yang kita doakan dapat terrealisasi dalam kehidupan kita. Ketiga tindakan aktif yang melalui firman Tuhan kita baca tadi, mintalah, kemudian carilah, dan terakhir ketuklah adalah tindakan intensitasnya semakin meningkat. Ketika kita minta, meningkat menjadi mencari. Ketika kita mencari, meningkat menjadi mengetuk. Jadi kalimat ini mengungkapkan kepada kita agar doa kita juga harus kita hidupi di dalam seluruh kehidupan kita. Tidak sebatas Bapak Mama kita pasif, kita berpangku tangan, tapi kita terus aktif agar apa yang kita doakan juga terwujud dalam kehidupan kita. Sambil kita menaruh pengharapan dan memohon kekuatan daripada Tuhan. Karena itu apa yang kita doakan jangan ragu, Tuhan dengar, Tuhan tahu. Ya. Ada orang yang sudah berdoa, dia ragu, dia doa lagi. Dia satu hamba Tuhan pindah hamba Tuhan yang lain. Dia son percaya satu hamba Tuhan, dia pindah satu yang dia kurang percaya. Ya. Tuhan tahu apa yang kita gumuli. Tuhan tahu apa yang kita doakan. Untuk itu janganlah kita jemu-jemu berdoa supaya kita terus dikuatkan dalam menghadapi berbagai cobaan dan terhindar dari berbagai kejahatan dalam hidup ini. Jangan jemu-jemu berdoa.
Berdoalah senantiasa, karena Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita setiap hari. Kembalilah dalam kehidupan, teruslah berdoa, percaya bahwa kita berdoa itu Tuhan mendengar, Tuhan tahu. Jawaban Tuhan itu menjadi haknya Tuhan. Tugas kita ialah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kadang waktu itu di luar dari apa yang menjadi kehendak kita. Tugas kita ialah terus berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan, supaya kita terus dikuatkan menghadapi cobaan dan terhindar dari berbagai kejahatan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Amin. Mengaminkan firman Tuhan, kita mendengarkan pujian dari saudari Esther Rebecca.